Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik, nah ini pertemuan kita kali pertama ya. Oke, untuk bukunya sudah Ibu share ya, untuk soft file-nya ya, untuk agama Islamnya. Nah, kita langsung saja memasuki pada bab yang pertama nih. Nah, pada bab pertama adik-adik, kita akan membahas bab semangat beribadah dengan meyakini hari akhir adik-adik. Nah, adapun subbab-subbabnya ya. Yang pertama itu ada subbab tentang memahami makna beriman kepada hari akhir adik-adik. Nah, seperti yang kita ketahui ya, hari akhir itu adalah hari penghabisan ya, hari penghabisan atau biasanya juga disebut hari pembalasan ya, atau mungkin yang biasa sering kita ucapkan atau dengar yakni hari akhir ya, ataupun hari kiamat ya, dimana awal mulanya hancurnya alam semesta ini ya, alam semesta yang telah kita tinggali ini ya, beserta isi-isinya. Oke. Nah, untuk kebenaran akan datangnya hari akhir ini adik-adik ya, kita bisa menemukan ya, untuk kedatangannya kita bisa menemukan pada ayat-ayat Al-Quran kita ya, ayat suci Al-Quran kita, bisa juga pada ilmu pengetahuan maupun panca indera ya adik-adik ya. Nah, sebentar Ibu akan bahas nih. Nah, pada sebab-sebab bagaimana kita menemukan atau bagaimana kita tahu kebenaran akan datangnya hari akhir atau hari kiamat ini ya. Oke, yang pertama adik-adik. Nah, yang pertama ini ada hari akhir menurut Al-Quran ya. Nah, pada Al-Quran adik-adik, kita itu bisa menemukan hari akhir atau hari kiamat itu menurut Al-Quran itu ada dua ya, jadi terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu yang biasa kita tahu itu ada kiamat kecil ya, ataupun kiamat sugra ya. Nah, yang biasanya ngaji atau mungkin SD, nah sudah tidak asing ya dengan pembagian kiamat ini ya, yang terdapat pada Al-Quran. Oke. Nah, contohnya dari kiamat sugra ini apa sih ya? Jadi bisa dikatakan peristiwa kecil ya, atau musibah kecil ya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu bisa kematian ya adik-adik ya. Jadi kematian bagi semua atau seluruh makhluk hidup ya. Termasuk apa? Termasuk kita, yakni manusia ya adik-adik, yang sifatnya apa? Lokal maupun individu ya. Jadi untuk kiamat sugra kecil ini contohnya sangat bisa dipahami ya. Jadi kematian bagi makhluk hidup ya, seluruh makhluk hidup. Oke. Nah, kalau ada kiamat sugra atau kiamat kecil, tentu saja akan ada kiamat besar ya. Nah, kiamat besar atau kiamat kubra ya adik-adik ya. Nah, perlu kita ketahui ya adik-adik ya, sebelum terjadi hari kiamat ini ya, mereka yang sudah meninggal itu akan mengalami proses adik-adik ya. Jadi tidak langsung dia sudah meninggal selesai, seperti itu tidak ya. Jadi kita percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu akan memiliki atau mempunyai kehidupan yang baru ya. Jadi dia memiliki proses awal kehidupan yang baru. Nah, apa yang biasa kita temukan ya? Ya, biasanya kita sebut itu kehidupan alam barzah gitu ya adik-adik ya, disebut alam barzah. Nah, di sana itu alam yang bagaimana Bu? Tentu saja alam yang menjadi batas ya antara alam dunia ya maupun alam akhirat adik-adik. Nah, jadi di sana peristiwa-peristiwa yang mereka akan alami adik-adik itu akan ada, yang pertama itu ada fitnah kubur. Nah, di mana di sana nanti kita akan ditanyai beberapa pertanyaan adik-adik oleh Nabi ya. Nah, biasanya itu akan
beragam ya pertanyaannya ya. Biasanya itu siapa Tuhanmu ya? Siapa Tuhanmu? Terus apa agamamu? Siapa nabimu? Nah, dan arah kiblatmu ya, dan sebagainya. Nah, itu ada 5 ya. Nah, mungkin kita sekarang adik-adik jika ditanya nih oleh mungkin teman kita yang lain agama ya, ditanya siapa sih Tuhanmu? Kita bisa menjawab ya dengan gagahnya, dengan percaya dirinya. Oh, Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun adik-adik, nanti jika kalian sudah di akhirat ya, kalau mati itu kan pasti ya adik-adik ya. Nah, nanti kalau kalian sudah di akhirat, belum tentu kalian bisa menjawab adik-adik. Jadi di sana nanti semua itu ya wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu. Bisa juga tergantung oleh keimanan kita di masa kita hidup ya adik-adik ya. Nah, juga terus di sana kita juga akan mendapatkan siksa kubur ya, sesuai yang sudah kita ketahui, di mana nanti kita akan mendapatkan siksa kubur, yakni untuk orang-orang yang zalim ya, orang-orang yang musyrik ataupun munafik ya. Jadi kita di sana akan membayar dosa-dosa kita selama kita hidup adik-adik. Nah, ada juga yang nikmat kubur ya. Jadi kita tidak hanya disiksa saja adik-adik di sana ya. Karena kita juga di dunia ini kita juga pernah berbuat baik ya. Nah, jadi di situ akan ada catatan-catatan amal baik kita adik-adik. Nah, jadi nanti di sana kita juga akan mendapat nikmat kubur ya, bagi kita yang mempunyai amal-amal baik ya, amal-amal baik, terus juga ibadah kita tidak bolong-bolong gitu ya. Jadi perbuatan-perbuatan ataupun amal-amal baik ini juga banyak macam-macamnya ya adik-adik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung bahas ke kiamat kubro ya, atau kiamat besar ya. Nah, dari kalimatnya saja sudah ada kalimat besar ya. Ada kata besar di sini ya. Berarti apa? Ya, jadi di sini kiamat kubro ini yakni peristiwanya adik-adik ya. Peristiwa atau berakhirnya seluruh kehidupan ya, seluruh kehidupan atau makhluk hidup di dunia ataupun alam semesta ini ya. Jadi adik-adik, nanti di saat kiamat besar ini, dunia kita ini akan hancur lebur ya adik-adik ya. Semesta kita ini akan hancur secara total ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau kita berandai-andai ya, kalau kita berandai-andai di saat kiamat besar ini ya adik-adik. Nah, kita itu manusia ya, manusia itu kita itu akan bertebaran adik-adik. Nah, kebayang tidak, kita kan tidak bisa terbang nih ya. Nah, namun nanti di hari kiamat adik-adik, manusia itu seperti burung adik-adik, berterbaran kemana-mana gitu ya. Terus juga gunung nih. Nah, gunung itu bagai bulu adik-adik. Nah, hancur bagai bulu, bertebaran ya, bagai bulu berhambur-hamburan seperti itu adik-adik. Nah, jika diandai-andaikan ya untuk hari kiamat. Nah, jadi kalian kebayang ya bagaimana terjadinya pada hari kiamat. Nah, jadi ibu berikan pesan untuk adik-adik semasa hidupnya tetap perkuat ibadahnya, terus juga untuk amal baiknya juga diperbanyak, insya Allah ya, insya Allah surga menanti, amin. Oke, nah sampai sini paham ya adik-adik ya. Nah, oke, ini yang pada bagian pertama ya, ini hari akhir menurut Al-Quran ya adik-adik ya. Selanjutnya akan ada adik-adik. Nah, selanjutnya akan ada hari akhir atau hari kiamat ini menurut ilmu pengetahuan adik-adik ya. Jadi tidak hanya kita berpatokan di Al-Quran ya, tapi juga ada di ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini apa saja, Bu? Ya, jadi bisa kita temukan ya, temukan itu di bidang geologi ya. Jadi menurut geologi ya. Nah, menurut geologi bagaimana kok bisa terjadi kiamat besar-besaran ini tadi ya, kok bisa benar-benar hancur si dunia ini ya. Nah, jadi adik-adik, bumi itu terjadi kan karena
dari gas ya, dari gas yang berputar ya. Nah, ini bisa kita dapat di SMA ya. SMA, SMP itu pasti pernah disinggung ya. Terus juga setelah diam ya si bumi ini tadi adik-adik ya. Nah, gas itu tadi menjadi dingin adik-adik. Nah, jadi gas yang berat ini nanti mengendap ke bawah. Nah, yang ringan itu berada di atas. Nah, jadi di sini sudah berputar ya adik-adik ya, kitanya adik-adik ya. Nah, jadi melalui proses evolusi yang lama ya, yang cukup lama di sini, nanti gas bagian luar ini juga akan mengeras menjadi batu ya, menjadi kerikil juga, pasir dan lain sebagainya ya adik-adik ya. Jadi nanti di sini juga setelah terjadi perbedaan-perbedaan ya dari gas jadi beku dan keras ini tadi adik-adik. Nah, jadi si bumi ini adik-adik akan beredar karena adanya matahari terhadap buminya itu kan akan berkurang ya. Nah, di sini akan mengakibatkan adik-adik. Nah, akan mengakibatkan bumi itu bergeser ya dari matahari ya, sehingga putaran bumi itu semakin cepat adik-adik. Nah, semakin cepat jadi tidak sesuai dengan biasanya ya. Jadi bayangkan saja kalau kita semakin cepat gitu ya. Jadi di sana akan terjadi seperti meteor adik-adik. Nah, seperti meteor ya. Meteor itu menyala maupun meteor hancur. Nah, kita bayangkan saja ya, ada meteor ya, meteor dari atas yang hancur lalu menjatuhi kita ke bumi ya gitu. Itu sudah tidak bisa dibayangkan ya, sudah pasti kita akan hancur sehancur-hancurnya ya adik-adik ya. Oke, nah itu bisa kita temukan di geologi ya, menurut geologi. Nah, adapun juga teori fisika adik-adik. Nah, jadi teori fisika kita tahu ya, pada letak matahari itu kan kira-kira 150 juta kilometer ya jauhnya dari bumi ya. Nah, jadi sinarnya itu adik-adik itu sampai ke bumi itu sekitar 8 menit 20 detik ya adik-adik ya. Jadi ada garis tengah mataharinya juga ya. Nah, nanti itu adik-adik ya, nanti kalau sudah terjadinya kiamat ya. Nah, si matahari ini ya, suatu ketika nih ya, matahari ini tidak muncul adik-adik, atau cahayanya itu akan redup ya. Jadi tenaga ataupun sinarnya itu habis. Nah, ini juga bisa dikatakan tanda-tanda ya, tanda-tanda dari kiamat adik-adik. Matahari akan redup ya. Terus juga gunung-gunung ini akan meletus adik-adik. Terus ombak juga akan besar, bergulung-gulung ya ombaknya, maupun air laut kita itu akan naik ya. Jadi dari beberapa perhitungan teori fisika itu akan mengakibatkan kejadian-kejadian yang Ibu jelaskan ini tadi ya. Jadi matahari tidak muncul ataupun matahari akan redup ya. Terus juga gunung-gunung akan meletus, ombak maupun air laut itu akan naik ya. Jadi bisa menghancurkan bumi seketika itu juga ya adik-adik ya. Oke. Nah, yang ketiga adik-adik ini ada bukti indrawi ya, yakni terjadinya hari akhir. Nah, jadi untuk peristiwa-peristiwa menakjubkan ya yang bisa kita lihat ya, bisa kita lihat atau kita bisa tangkap dari panca indera seperti itu ya adik-adik ya. Bisa kita lihat itu seperti peristiwa pembunuhan. Nah, ini lebih gampang ya daripada kalian tadi menangkap dari menurut geologi maupun teori fisika ya adik-adik ya. Jadi di sini untuk teori indrawi ini seperti peristiwa pembunuhan ya adik-adik ya, pembunuhan. Terus juga seperti peristiwa Nabi ini ya, peristiwa Nabi Ibrahim ya kan, dan burung-burung yang dicincangnya ya, dicincang oleh Nabi ya, terus kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian bukit ya. Nah, seketika ya adik-adik, seketika juga Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkata ya, berfirman, panggillah niscaya mereka datang kepadamu dengan
segera ya adik-adik ya. Nah, jadi peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Jadi bukti indrawi terjadinya pada hari akhir ya. Untuk tadi peristiwa pembunuhan ya yang dipermasalahkan oleh Bani Israel, ada yang tahu ya cerita Bani Israel ya kan? Nah, di mana dihidupkan kembali ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan perantara apa? Ya, jadi perantaranya Allah itu menghidupkan Bani Israel ya dengan daging sapi yang dipukuli ke tubuh orang yang terbunuh. Nah, masuk akal tidak? Ya kan? Masuk akal tidak? Hanya dengan perantara daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh ya. Nah, bisa hidup ya. Daging sapi dipukulkan orang yang terbunuh itu bisa hidup. Nah, jadi begitulah bukti indrawi terjadinya hari akhir ya adik-adik ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi bisa kita tangkap ya dari kedua penjelasan yang sudah Ibu berikan contoh dari bukti indrawi ini ya. Kita bisa yakin, adik-adik kita bisa yakin bahwa benar ya, bahwa benar itu sudah dijelaskan di Al-Quran ya. Jadi bisa dijelaskan, bisa kita temukan di dalam Al-Quran begitu ya, walaupun bukan merupakan berita langsung ya, bukan berita langsung, namun kita bisa temukan peristiwa itu di dalam Al-Quran sebagai bahwa kita tuh pernah gitu ya, bahwa peristiwa ini pernah terjadi dan memang menjadi bukti ya secara indrawi ya bahwa kiamat itu pasti datang adik-adik. Nah, oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, selanjutnya adik-adik, kita tadi kan pembahasan yang A ya, yang pertama kita sudah membahas tentang memahami makna beriman kepada hari akhir ya, yakni hari akhir menurut Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas periode untuk hari akhir itu sendiri ya, untuk bagian yang kedua. Nah, untuk periodenya juga ada ya adik-adik ya. Nah, setelah alam semesta itu hancur ya secara total ya adik-adik ya, kehidupan itu akan berakhir tentu saja ya, sudah tidak ada kehidupan seperti itu ya di alam semesta kita atau di dunia kita ini ya. Nah, jadi di sana akan mulai adik-adik, akan mulai manusia itu menjalani tahapan kehidupan baru adik-adik, atau bisa dikatakan proses menuju alam baka ya. Nah, alam baka. Oke, kita lihat nih untuk tahapannya ya, tahapan. Nah, yang pertama adik-adik ada tahapan yaumul ba'ats ya, yaumul ba'ats. Nah, jadi seperti yang sudah kita tahu ya, Ibu ini mendapat materi kelas SMP ya kalau tidak salah ya. Jadi di periode yaumul ba'ats ini adik-adik, nanti sesudah hancurnya dan musnahnya alam semesta ini termasuk kita manusia adik-adik ya, akan ada terjadi hari kebangkitan adik-adik. Nah, jadi hari kebangkitan ini apa? Ya, jadi hari kebangkitan ini yakni bangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur adik-adik. Nah, percaya tidak percaya adik-adik ya, nanti keluarga kita yang sudah meninggal adik-adik ya, semuanya adik-adik ya, yang sudah meninggal itu akan bangkit adik-adik ya, akan bangkit semuanya ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya akan ada yaumul hasyr ya, yaumul hasyr. Nah, pada periode yang kedua ini ya, tadi kan orang-orang yang meninggal itu bangkit ya adik-adik ya, semuanya bangkit dari alam kubur. Selanjutnya kita itu akan dikumpulkan adik-adik setelah dibangkitkan ya. Manusia itu setelah dibangkitkan dari kuburnya itu kemudian dikumpulkan ya, manusia itu akan digiring ke tempat yang lebih luas. Nah, bisa ingat apa namanya, kita akan digiring kemana? Ya, jadi kita akan dikirim ke padang mahsyar ya adik-adik ya. Jadi di sana bisa dikatakan tempat
berkumpul ya, padang mahsyar. Nah, setelah kita dibangkitkan, kita akan berkumpul di padang mahsyar. Oke. Selanjutnya, tahapan yang ketiga. Nah, tahapannya banyak ya adik-adik ya untuk hari akhir nanti. Nah, hari ketiga itu periode ketiga itu akan ada buku catatan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya adik-adik ya, kita itu akan memiliki buku catatan ya. Setiap manusia itu memiliki atau di alam mahsyar tadi kita itu mempunyai buku catatan ya, atau kitab perjalanan hidup ya. Nah, jadi kita itu selama hidup kita akan dicatat oleh malaikat rakib maupun atid ya, bagaimana kita berbuat jahat maupun perbuatan baik ya, seperti yang sudah kita tahu adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik yang keempat itu kita akan menemui periode yaumul hisab ataupun dan mizan ya, hisab dan mizan. Nah, pada periode ini adik-adik kita itu akan diperlihatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala adik-adik ya. Jadi kita akan Allah itu akan memperlihatkan semua amalannya di akhirat adik-adik. Nah, kemudian itu untuk dihisap ya. Jadi segala dosa besar maupun kecil adik-adik akan dihitung ya dengan seksama dan teliti ya adik-adik ya. Jadi di sini kita akan dihitung adik-adik. Mereka akan menghitung amalan kita ya, amalan kita mau kemana nih, mau ke baik ataupun ke yang buruk gitu ya. Jadi anggota tubuh kita juga itu menjadi saksi adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik ya, tubuh kita ini bisa bicara adik-adik. Kalian sudah tidak bisa berbohong adik-adik nanti di sana ya. Tangan kalian yang akan berbicara. Mungkin seperti ini contohnya. Dulu tanganku dipakai untuk memukul ibu. Mungkin seperti itu ya. Jadi bisa berkata adik-adik tubuh-tubuh kita ini ya. Jadi tubuh kita ini bisa berkata sendiri ya nanti di sana ya. Atau kita tubuh kita tuh bisa bersaksi sendiri seperti itu ya adik-adik ya. Oke, nah selanjutnya itu kan ada mizan ya. Tadi itu ada hisab ya seperti itu. Selanjutnya ada mizan. Nah, jadi nanti di mizan ini akan ada timbangan ya, timbangan. Jadi timbangan itu akan secara adil ya. Jadi berisi tentang kebaikan maupun kejahatan yang telah kita perbuat ya. Jadi setiap manusia yang nantinya meninggal itu nanti akan ditimbang amalnya seadil-adilnya ya. Jadi nanti kalau memang lebih banyak dosanya berarti ya ke neraka ya. Hanya Allah beserta malaikat-malaikatnya yang akan tahu itu semua ya adik-adik ya. Jadi kita sebagai makhluk hidup alangkah baiknya jika kita berbuat baik jika kita ingin masuk surga insya Allah ya. Oke. Selanjutnya yang kelima itu ada akhirat adik-adik. Nah, jadi akhirat ini kita akan melalui jembatan ya. Nah, kita akan melalui jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga adik-adik. Nah, paham ya? Jadi ada jembatan, di bawahnya itu neraka adik-adik. Di bawahnya itu neraka. Si jembatan ini akan menuju ke surga. Nah, mudah atau sulitnya kita melewati jembatan ini itu tergantung lagi adik-adik, tergantung dari amal baiknya kita adik-adik ya. Jadi semuanya tergantung ya di sana. Kalau kalian mungkin amalnya buruk ya, lebih berat buruk ya, seperti itulah ya kita ke neraka seperti itu. Setelah kita di sana nanti mengalami atau menebus dosa ya kan, menebus dosa di sana pasti insya Allah kita akan masuk surga ya, karena kita sudah dihukum atas segala perbuatan dosa kita selama hidup. Oke. Nah, selanjutnya ada yaumul jaza. Nah, yaumul jaza ini di mana hari kita semua makhluk hidup semua manusia ini tadi ya, bukan makhluk hidup ya, semua ya bisa dikatakan mereka hidup di alam yang berbeda seperti itu ya. Jadi manusia ini tadi akan menerima balasan Allah adik-adik. Nah, balasan yang diterima ini akan sesuai dengan amalan selama ia hidup
ya. Jadi akan menerima balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk balasan-balasannya tergantung juga dari amal kalian. Pokoknya semuanya itu adik-adik untuk surga dan neraka itu bergantung dari amal baik maupun buruk kalian, ya. Oke. Selanjutnya ini, nah ada balasan perbuatan baik dengan surga. Nah, setelah manusia nanti dihisap ya kan, tadi sudah melalui dihisap, terus juga melalui timbangan, terus juga mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya ya. Pada saat itu juga adik-adik kita itu akan menjadi dua golongan ya. Jadi golongan mukmin ya, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti juga akan menerima balasan yang setara ya. Yakni apa? Ya, tentu saja surga ya. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adik-adik ya, sebagai karunia kepada hambanya ya, kepada hambanya yang bertakwa ya. Ini golongan yang pertama ya adik-adik ya. Maupun golongan yang kedua yakni balasan perbuatan buruk dengan neraka ya. Jadi untuk manusia-manusia yang berbuat jahat ataupun maksiat terus tercela, kafir ya, itu juga akan mendapat ganjaran ya, ataupun mendapat balasan yakni neraka ya. Kita akan disiksa. Untuk apa sih kita disiksa? Tentu saja ya sebagai kita tuh biar jerah ya, atau kita tuh agar merasakan bagaimana siksaan atau kerasnya neraka, seperti itu adik-adik ya. Jadi mungkin untuk kita makhluk hidup yang sekarang mungkin kita tidak percaya ya adik-adik ya. Mungkin kalau nenek moyang kita yang di alam sana mungkin ya kalau bisa memberi tahu kita adik-adik ya, memberi tahu kita realnya di alam sana adik-adik ya. Mungkin banyak manusia-manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat jahat ya. Namun kembali lagi, kalau kita hanya bisa meyakini ya, kita harus yakin gitu ya pada agama yang telah kita pegang ya. Jadi kita harus meyakini itu bahwa nanti di akhir itu akan terdapat surga maupun neraka ya adik-adik ya. Dimanapun kita kalau berbuat jahat juga pastikan itu menyakiti ya. Jangankan kita menyakiti perasaan orang lain, kita disakiti saja bagaimana perasaan kita. Nah begitu saja ya. Jadi sebelum kita menyakitin orang, alangkah baiknya jika kita memikirkan, jika kita di posisi orang tersebut, bagaimana perasaan kita. Oke, paham ya adik-adik ya untuk pembahasan periode hari akhir maupun hari akhir itu tadi ya terjadinya ya. Oke, nah untuk pembahasan hari ini hanya itu saja yang bisa kita bahas ya Ibu, bahas ya dua subbab ini saja. Untuk selanjutnya Ibu akan bahas tentang hakikat beriman kepada hari akhir dan subbab-subbab lainnya ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya kita akan diskusikan di grup jika kalian ada pertanyaan ya. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata ya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.